Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam tercurah kepada asrofil anbiya, yang paling mulia para nabi dan para rasul, Sayyidana, yaitu junjunan kita, Sayyidana Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah anak-anak, apa kabar pagi ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya Allah. Tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku. Amin. Kenapa kita selalu berdoa Robbi zidni, ya? Yang artinya ya Allah tambahkanlah ilmuku dan petinggikanlah kecerdasanku, terutama tentang agama, ya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man aroda lahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang diinginkan kebaikannya, maka dia dipahamkan terhadap agama biasanya. Jadi orang-orang yang diinginkan kebaikannya itu biasanya orang-orang yang dia menghayati, ya, mendalami agamanya. Artinya dia selalu menjalankan agamanya dan selalu berusaha memahami dan belajar tentang agama dan berusaha melaksanakan apa yang dia tahu, ya, apa yang dia tahu terhadap hukum-hukum agama. Begitulah. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke ini, kita menteladani kisah teladan kepemimpinan, ke buka buku paketnya halaman 48, yaitu kisah kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar
beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. 1000 unta, kebayang, banyak banget. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Kemudian beliau membentuk panitia penyusunan Al-Quran yang ketuai yang anggotanya adalah Abdullah bin Zubair dan Abdullah bin Haris. Panitia tersebut bertugas menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 lembar. Jadi Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang paling lama ya menjabatnya. Beliau juga adalah seorang kaya yang dermawan. Dan jasa beliau juga diantaranya adalah membukukan Al-Quran. Yang bisa dimanfaatkan, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh kita sekarang ya, bisa membaca Al-Quran. Di samping mau dikirim ke Syariah Kufah dan kemudian beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Itulah sekilas cerita tentang kisah tauladan Khalifah Utsman bin Affan. Mereka ini adalah pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan waradu anhu. Baiklah. Itulah yang patut kita ketahui tentang sahabat Nabi dan juga berikut teladan-teladan yang bisa kita ambil contoh, yang bisa kita teladani, kita ikuti sahabat-sahabat Nabi yang mendapatkan ridho dari Allah, pemimpin-pemimpin yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim, anak-anak muslim, kita harus mencintai, meneladani, mengetahui para sahabat-sahabat Nabi yang telah berjuang menghidupkan cahaya Allah, yaitu agama Islam. Kita harus tahu, jangan sampai tidak tahu. Sahabat Nabi jangan sampai tidak tahu
seorang anak SD harus tahu ya, karena jasa beliau lah, jasa para nabi dan para sahabat yang telah menghidupkan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala sampai kita bisa menikmati indahnya kebenaran, kita menikmati damainya persaudaraan, kita menikmati jalan yang lurus yang insya Allah akan membawakan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Baiklah, untuk penjelasan sekarang sampai sini dulu ya. Tugasnya ini tulis nomor 3 ini, kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, ini aja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.